1. Perkenalkan, nama saya Cinta Lucita Anindita dari kelas 10 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Dinda Zara dari kelas 10 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Diva Fitriana dari kelas 10 IPA 1. Lumut yang kami temukan yaitu lumut daun atau disebut dengan Gyrosida. A. Gametofit tumbuh tegak. B. Berkembang dari protonema. C. Mempunyai daun, batang, dan rizoid. D. Daun hanya terdiri dari satu lapisan dan mengandung setengah dan tersusun spiral. Lumut termasuk ke dalam divisi Bryophyta atau lumut. Peranan lumut yaitu menjaga kelembapan melalui penyerapan dan penyimpanan air. Metagenesis tumbuhan lumut. Dalam tumbuhan lumut, dalam fase gametofit berbentuk protonema, sedangkan pada fase sporofit berbentuk sporogonium. Metagenesis lumut dimulai dengan spora yang berkecambah saat jatuh di tempat yang sesuai dengan habitatnya, lalu tumbuhnya di protonema atau protalium. Di fase protonema, tempat yang sesuai dengan habitatnya, lalu tumbuhnya di protonema atau protalium. Di fase protonema atau lumut muda, terdapat kuncup yang tumbuh berkembang hingga menjadi tumbuhan gametofit atau lumut dewasa. Di fase gametofit akan terbentuk alat kelamin jantan yang disebut dengan antheridium yang akan menghasilkan spermatozoid, dan alat kelamin betina disebut dengan archegonium yang akan menghasilkan ovum. Pembuahan ovum oleh spermatozoid nantinya akan menghasilkan zigot yang akan tumbuh menjadi embrio. Kemudian embrio ini akan tumbuh menjadi sporofit atau sporogonium. Selanjutnya, sporofit akan membentuk sporogonium yang memiliki spora. Spora inilah yang akan terkumpul dalam sporangium atau kotak spora. Jika spora jatuh di daerah yang lembab dan sesuai dengan habitatnya, spora nantinya tumbuh menjadi protonema, kemudian protonema akan berkembang menjadi tumbuhan lumut. Ciri morfologi tumbuhan paku antara lain memiliki akar, batang, dan daun, memiliki pembuluh angkusi lem dan floem, ukurannya bervariasi, mengalami metagenesis dengan tahap saprofit dan gametofit, termasuk kelas divisio Pteridophyta. Peranan tumbuhan paku dalam kehidupan sehari-hari yaitu tumbuhan paku dapat digunakan sebagai tanaman hias, misalnya Adianthum, Platycerum, Asplenium, Nephrolepis, dan Selaginella. Beberapa tumbuhan paku dapat dijadikan sebagai sayuran atau makanan, misalnya semanggi dan paku garuda. Tentang metagenesis tumbuhan paku. Yang pertama, spora. Spora yang mendarat di tempat lembab akan berkembang menjadi protalium. Protalium akan menjadi dua bagian, yaitu archegonium dan antheridium. Archegonium akan menghasilkan sel telur, dan antheridium akan menghasilkan spermatozoid. Penyatuan antara sel telur dan spermatozoid akan menjadi zigot. Zigot tersebut yang pertama spora. Spora yang mendarat di tempat lembab akan berkembang menjadi protalium. Protalium akan menjadi dua bagian, yaitu archegonium dan antheridium. Archegonium akan menghasilkan sel telur, dan antheridium akan menghasilkan spermatozoid. Penyatuan antara sel telur dan spermatozoid akan menjadi zigot. Zigot tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan paku, dan tumbuhan paku ini menghasilkan kotak spora atau disebut sporangium yang terletak di permukaan bawah daun dan mengandung spora di dalamnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.